Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1945, Belanda menolak mengakuinya. Di Sulawesi Selatan, pecahlah salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah kemerdekaan kita. Inilah kisah kekejaman tentara Belanda di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang dikenal sebagai tragedi Westerling. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video sejarah lainnya. Yuk kita mulai. Latar belakang Indonesia merdeka. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Namun, Belanda tidak mau melepaskan bekas koloninya dan berusaha kembali menguasai Indonesia. Wilayah Sulawesi Selatan yang kaya sumber daya dan strategis menjadi salah satu target awal mereka. Pasukan khusus dan datangnya Westerling. Pada Desember 1946, Kapten Raymond Westerling memimpin pasukan khusus Belanda yang disebut Depo Speciale Troepen atau DST. Tugasnya memberantas gerakan kemerdekaan rakyat yang dianggap pemberontak oleh Belanda. Namun, cara yang digunakan Westerling justru melanggar hukum internasional dan meninggalkan luka mendalam di hati rakyat Sulawesi. Operasi pembersihan, awal mula pembunuhan massal. Westerling melancarkan operasi brutal yang dikenal sebagai operasi pembersihan atau dalam bahasa Belanda, Zuiveringsactie. Setiap desa yang didatangi, laki-laki berusia di atas 15 tahun dikumpulkan. Siapapun yang dicurigai mendukung Republik langsung diinterogasi dan dieksekusi tanpa proses hukum. Beberapa daerah yang terdampak parah antara lain Tacipi, Parepare, Supa, Sopeng Riaja, dan Enrekang. Berapa korban jiwa? Angka yang diperdebatkan. Berapa jumlah korban dalam tragedi ini? Catatan Belanda hanya mengakui sekitar 400 korban jiwa. Namun menurut pemerintah Indonesia dan penelitian akademik, korban sebenarnya jauh lebih banyak. Sebagian sumber menyebut lebih dari 40.000 orang tewas di Sulawesi Selatan. Sejarawan seperti Jock McTurnan-Cahin dan J.A.D. Moore memperkirakan korban antara 3.000 hingga 5.000 orang. Meski angka berbeda-beda, semua sepakat pembantaian terjadi secara sistematis dan sebagian besar korban adalah warga sipil tak bersenjata. Metode Westerling, teror sebagai strategi. Cara kerja Westerling sangat sistematis, yaitu wilayah dibagi sektor. Warga dipaksa melaporkan siapapun yang dianggap pro kemerdekaan. Jika menolak atau ragu, langsung ditembak. Bahkan keluarga korban pun ikut jadi sasaran. Tindakan ini jelas melanggar hukum perang dan hak asasi manusia, namun militer Belanda tidak menghentikannya. Bahkan Westerling diganjar penghargaan militer. Kesaksian para penyintas. Beberapa penyintas yang masih hidup mengenang kejadian itu dengan trauma. Seorang ibu di Tacipi berkata, "Mereka tembak kakakku di depan rumah, padahal dia bukan pejuang, hanya petani biasa." Seorang bapak di Supa mengenang, "Kami semua disuruh berkumpul, ada yang ditunjuk langsung ditembak, kami sendiri yang disuruh gali kuburan." Cerita-cerita seperti ini jarang terdengar karena banyak yang memilih diam atau takut bicara selama bertahun-tahun. Reaksi internasional dan upaya menutupi. Saat itu, dunia internasional hampir tidak bereaksi terhadap pembantaian ini. Negara-negara barat lebih berpihak pada Belanda yang merupakan sekutu dalam Perang Dunia II. Westerling tidak pernah diadili, ia justru kembali ke Belanda dan hidup dengan tenang, hingga meninggal pada tahun 1987. Tuntutan keadilan setelah merdeka. Selama puluhan tahun, keluarga korban di Sulawesi Selatan menuntut keadilan. Namun baru pada 2000-an, pemerintah Belanda mulai mengakui adanya kekerasan sistematis selama masa kolonial. Pada 2013, Belanda meminta maaf, tapi hanya untuk kejahatan di Jawa, belum mencakup Sulawesi Selatan. Tahun 2020, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, akhirnya menyatakan bahwa memang ada kekerasan berlebihan dan sistematis yang dilakukan oleh pasukan Belanda di Indonesia. Mengapa peristiwa ini penting? Mengapa tragedi Westerling masih penting dibahas? Karena sejarah ini adalah bagian dari perjuangan kita sebagai bangsa. Karena korban-korbannya belum semua mendapatkan keadilan. Dan karena masa depan yang damai hanya bisa dibangun jika kita berani menghadapi masa lalu dengan jujur dan terbuka. Tragedi Westerling bukanlah peperangan, ia adalah pembantaian. Semoga para korban dikenang dan semoga bangsa ini tak pernah lupa betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan share agar lebih banyak yang tahu. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari tragedi Westerling? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.